Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Prastiwi akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang saya teliti bersama rekan saya, Dedi Kurniawansyah, dengan judul Apakah Green Company Meningkatkan Kinerja Keuangan? Studi empiris pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Baik, penelitian ini dilatar belakangi dengan globalisasi saat ini, yang mana konsep green company menjadi suatu keharusan bagi perusahaan terkait keberlanjutan bisnis, mengelola faktor lingkungan sehingga tidak mencemari dan juga merusak lingkungan baik pada saat diproduksi ataupun pada saat produk atau jasa tersebut digunakan oleh pelanggan bahkan ketika dibuang. Konsep green company dilihat dari berbagai aspek, mulai dari penyusunan visi misi perusahaan, kebijakan dan strategi, proses bisnis hingga pemasarannya, dan melibatkan mitra yang peduli dengan prinsip people, profit, and planet, sehingga tercipta budaya green. Keuntungan yang didapatkan menerapkan konsep green company adalah meningkatkan citra baik di mata masyarakat, menghemat biaya operasional yang berlebihan, dan juga melestarikan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, keuntungan ini akan membuat perusahaan memiliki daya saing yang kuat sehingga kinerja keuangan menjadi lebih baik. Selain itu, para investor saat ini juga tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, melainkan aspek sosial dari lingkungan. Nah, dengan demikian, sangat penting membangun green company untuk menjaga kinerja keuangan perusahaan. Terdapat langkah awal untuk membangun green company untuk menggunakan sebagai konsep dasar, yaitu pertama adalah kinerja lingkungan, yang mana kinerja lingkungan ini menjadi salah satu cara untuk meyakinkan masyarakat atas kegiatan bisnisnya tidak berdampak buruk bagi lingkungan dan juga sosial. Nah, perusahaan yang memperoleh legitimasi dari masyarakat akan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan berupa diterimanya produk ataupun jasa mereka oleh masyarakat. Dan respon positif dari calon investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang peduli terhadap isu-isu lingkungan dan juga sosial. Hasil riset juga membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, yang mana terdapat perbedaan hasil riset. Penelitian yang diteliti oleh Mayana dan juga Aisyah, Putra, Luo, dan Tang membuktikan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian konsep yang kedua yaitu ISO 14001 yang merupakan standar mengenai sistem manajemen lingkungan yang berlaku secara internasional yang diukur dengan kepemilikan sertifikat ISO 14001. Didasarkan pada teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki sertifikat ISO 14001 ini akan bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang dianggap pantas, aman, dan tidak merugikan masyarakat. Manfaat yang diperoleh pada perusahaan memiliki sertifikat ini adalah efisiensi biaya dan juga sumber daya, memperluas jangkauan pasar, mencegah konflik dengan stakeholder, dan juga meningkatkan laba serta kinerja keuangan. Hasil empirik telah membuktikan bahwa sertifikasi ISO 14001 berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun terdapat perbedaan hasil penelitian yang diteliti oleh He et al. Dan juga Dianawati yang membuktikan bahwasanya sertifikat ini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian konsep yang ketiga adalah pengungkapan media, yang mana adanya media dapat menjadi lebih intensif akan meningkatkan visibilitas perusahaan sehingga mempengaruhi pandangan publik, sehingga muncul upaya untuk membangun citra positif. Nah, dampak citra positif ini akan membuat perusahaan berupaya memperbaiki kinerja keuangannya agar lebih baik. Hasil riset juga telah membuktikan bahwasannya pengungkapan media melalui website berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun berbeda dengan hasil riset dari Zhao yang membuktikan bahwa pengungkapan media melalui website tidak akan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Industri ini berkaitan secara langsung dengan aktivitas lingkungan oleh industri pertambangan, industri yang berkaitan secara langsung dengan aktivitas lingkungan adalah industri pertambangan. Nah, industri pertambangan ini menjadi salah satu sektor penyumbang pendapatan negara bukan pajak yang terbesar di Indonesia, namun berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sehingga pembuktian mengenai kontribusi green company terhadap kinerja keuangan perusahaan pertama di Indonesia ini menjadi isu yang sangat penting karena keberadaan green company merupakan wujud ketaatan perusahaan dalam penyampaian informasi yang relevan mengenai aktivitas sosial dan juga perannya dalam melestarikan lingkungan, yang bukan hanya kepada pemegang saham, tetapi juga para stakeholder lainnya seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat secara umum. Kemudian, upaya penelusuran pengaruh kinerja lingkungan ISO 14401 dan juga pengungkapan media terhadap kinerja keuangan belum ditemukan bukti empiris yang memadai. Nah, kemudian
Kontribusi hasil penelitian ini, yang pertama itu diharapkan hasil ini akan menjadi alat strategi promosi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangannya dengan membuat program Earth Friendly Enterprise yang mewujudkan lingkungan sehat. Nah, sinyal positif ini akan meningkatkan kepercayaan para stakeholder seperti calon investor yang meyakini bahwa pengungkapan informasi aktivitas sosial dan juga lingkungan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga investor akan beramai-ramai ingin menanamkan modalnya pada perusahaan pertambangan. Yang kedua, diharapkan hasil penelitian ini membawa kesadaran, komitmen, dan juga konsistensi dari penerapan Clean Company bagi manajer untuk memperkuat hubungan perusahaan dengan para stakeholder-nya dengan menarik partisipasi mereka dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Dan yang terakhir, hasil penelitian ini akan memperkuat teori stakeholder dan juga legitimasi. Penelitian ini menggunakan dua landasan Gantt teori, yaitu teori stakeholder dan juga legitimasi. Nah, teori stakeholder ini menjelaskan bahwa keberhasilan entitas tidak lepas pada kemampuan perusahaan mengelola hubungan dengan para stakeholder-nya. Ketertarikan isu lingkungan para stakeholder seperti masyarakat sebagai konsumen dan calon investor memudahkan perusahaan memperoleh arus kas yang besar untuk beroperasi, sehingga kinerja keuangan akan lebih baik dan berdampak kembali pada kesejahteraan pemangku kepentingan. Kemudian teori yang kedua yaitu teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan juga memastikan berperilaku sesuai dengan norma yang ada pada masyarakat, yang mana kinerja lingkungan, ISO 14001 dan juga pengungkapan media mendukung teori legitimasi di mana penerapannya menciptakan kondisi sosial lingkungan yang sejahtera tanpa konflik yang terjadi antara masyarakat dan juga perusahaan. Selanjutnya, terdapat beberapa teori yang relevan. Yang pertama adalah kinerja lingkungan yang merupakan kegiatan perusahaan yang berorientasi secara langsung terhadap lingkungan alam dan juga sekitarnya. Kemudian yang kedua ada ISO 14001 yang merupakan standar mengenai sistem manajemen lingkungan yang berlaku secara internasional, yang mana perusahaan yang memiliki ISO 14001 dinilai memiliki kontribusi lebih pada perbaikan lingkungan, mengupayakan keselamatan dalam operasional dan juga produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah pengungkapan media, yang mana pengelolaan website yang optimal dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder pada perusahaan, mendorong peningkatan penjualan dan juga profitabilitas sehingga dapat mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, hipotesis dari penelitian ini adalah hipotesis pertama, kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan di Indonesia. Kemudian, hipotesis yang kedua, ISO 14001 berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan di Indonesia. Hipotesis yang ketiga, pengungkapan media berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan di Indonesia. Metode penelitian. Nah, jenis dan sumber data penelitian ini adalah data kuantitatif, yang mana sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2021. Nah, populasi penelitian ini adalah sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 dengan sampel akhir adalah sejumlah 209 sampel laporan tahunan perusahaan pertambangan dengan teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik sensus. Metode pengumpulan data ini menerapkan metode pengumpulan data analisis konten. Kemudian untuk variabel kinerja lingkungan diukur menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 yang membagi kriteria tingkat proper dengan tingkatan warna, yang mana emas diberi skala 5, hijau diberi skala 4, biru diberi skala 3, merah diberi skala 2, dan hitam diberi skala 1, dan tidak mengikuti proper diberikan skala 0. Kemudian variabel ISO 14001 diukur menggunakan variabel dummy, kemudian variabel pengungkapan media diukur menggunakan yaitu dengan perusahaan yang melakukan aktivitas peduli pada lingkungan dan juga sosial melalui media website terkini perusahaan menggunakan variabel dummy. Kemudian kinerja keuangan ini diukur menggunakan return on asset, net profit margin, dan return on equity dengan menggunakan skala pengukuran variabel penelitian ini adalah skala rasio. Kemudian teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan teknik statistik deskriptif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik total equity modeling, partial last square atau SEM-PLS,
dengan terdiri dari dua langkah, yaitu model pengukuran outer model dan juga model struktural atau inner model. Nah, berikut adalah hasil dari pengujian. Baik, berikut ini adalah hasil dari pengujian, yang mana untuk hipotesis pertama diterima, yang mana kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian hipotesis kedua ditolak, yang menunjukkan hasil bahwasannya ISO 14001 tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan hipotesis terakhir diterima dengan hasil pengungkapan media berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Baik, yang pertama, untuk hasil yang pertama adalah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Nah, temuan penelitian ini diperkuat oleh hasil statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki nilai proper berwarna biru atau kategori kinerja lingkungan, yang mana merupakan menunjukkan kategori kinerja lingkungan adalah cukup. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hainun et al., Muda dan Wahyuni, Iksan dan Muharram, Evita dan Syafruddin, dan Muhammad yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Nah, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Mayana dan Aisyah yang mana menyatakan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian hasil yang kedua yaitu ISO 14001 tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang mana temuan ini membuktikan bahwa tidak semua perusahaan pertambangan memiliki ISO 14001. Minimnya kesadaran dan hanya sukarela terhadap kepemilikan sertifikat ISO 14001 menjadi alasannya. Nah, secara umum perusahaan pertambangan di Indonesia dalam perolehan sertifikasi ISO 14001 ini perlu memperhatikan sumber daya manusia, teknis, dan keuangan yang memadai. Kondisi ini yang membuat sertifikasi ISO 14001 tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan mereka. Kemudian, hasil penelitian ini juga tidak mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan hak-hak publik dengan berorientasi pada perbaikan lingkungan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Muda dan Wahyuni, Wenlong, Hazuddin, Seng et al., dan Aprila Sani et al. Yang menyatakan bahwa ISO 14001 tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian, untuk hasil yang terakhir bahwasanya pengungkapan media berpengaruh terhadap kinerja keuangan, yang mana media exposure menjadi wadah bagi perusahaan untuk menunjukkan konstruksi green company mereka, di mana penerapannya dapat mencegah efek negatif dalam lingkungan sosial dan lingkungan, namun tetap memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Kemudian, media exposure menjadi alat strategi baru mereka untuk unggul dan berkelanjutan dalam memperoleh value added dan kinerja keuangan yang baik. Hasil penelitian ini juga mendukung teori stakeholder yang menuntut kecakapan perusahaan dalam menyediakan informasi kepada stakeholder termasuk mengkomunikasikan kegiatan sosial dan juga lingkungan. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Mir dan Fliegenthat, Wei, dan Bai yang menyatakan bahwa pengungkapan media website berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, kinerja keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan di Indonesia. Kemudian yang kedua, ISO 14001 tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan di Indonesia. Dan yang terakhir, pengungkapan media berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan di Indonesia. Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah yang pertama, sulitnya peneliti memperoleh informasi kualitatif yang kompleks terhadap kepemilikan sertifikasi ISO 14001 pada laporan tahunan yang membuat pengukuran menjadi kurang komprehensif. Kemudian yang kedua, penelitian ini tidak memasukkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di KHT dan SWA sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisir. Yang ketiga, penelitian ini memiliki nilai R-square Justit yang rendah sebesar 36%, sehingga penangkapan kompleksitas terhadap kinerja keuangan masih minim. Nah, adapun saran penelitian, yang pertama diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengganti indikator ISO 14001 dengan menggunakan pengukuran yang lebih komprehensif seperti prinsip kebijakan dan komitmen,
lingkungan, perencanaan, penerapan dan operasi, pemeriksaan dan tindakan koreksi, tinjauan manajemen dan juga penyempurnaan menerus. Yang kedua, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memasukkan sampel perusahaan yang terdaftar di KHT dan juga SWA untuk melihat konsistensi menjaga kinerja keuangan dengan kriteria seperti omset di atas 1 triliun rupiah, berkinerja baik, bergerak di bidang yang ramah lingkungan dan juga sosial, berkomitmen menjaga lingkungan dan menerapkan prinsip good corporate governance dalam menjalankan operasional perusahaannya. Kemudian yang ketiga diharapkan penelitian selanjutnya menambah variabel eksogen dan juga variabel kontrol. Variabel eksogen seperti good corporate governance, corporate social responsibility, dinamika lingkungan, green innovation, dan juga variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan juga agresivitas pajak. Nah, adapun implikasi penelitian ini adalah yang pertama, hasil penelitian ini berimplikasi pada kerangka kerja dan juga pola pikir untuk menjadikan perusahaan pertambangan bernuansa hijau. Perlu melibatkan prinsip-prinsip etika bisnis dan mendapatkan kinerja lingkungan yang baik seperti perolehan properti berwarna emas, sertifikasi ISO 1401, dan pengungkapan media bahwa perusahaan sudah melakukan prinsip green company. Yang kedua, hasil penelitian ini berimplikasi pada strategi public service and earth-friendly enterprise untuk mewujudkan kepedulian perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan termasuk lingkungan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Baik, demikian presentasi dari karya tulis ilmiah yang kami teliti. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.